Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puja puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berterima kasih atas segala nikmat, rahmat, karunia-Nya kepada kita. Dari mulai kita di dalam kandungan sampai hari ini, banyak mungkin nikmat yang belum kita syukuri. Untuk itu mari kita memperbanyak kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya semakin bertambah usia kita, semakin bertambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berlimpahkan salam tak henti-hentinya kita hadiahkan kepada uswatun hasanah Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini insya Allah termasuk dalam syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, takmir Masjid Muhtadin serta seluruh jajaran. Yang saya muliakan ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah maghrib rahimahini wa rahimakumullah. Yang saya sayangi, saya cintai teman-teman remaja, remaji nama remiji, Pak. Remiji serta seluruh adik-adik yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sampai nanti azan Isya berkumandang, kita menghidupkan kembali majelis ilmu yang rutin ya, di malam Jumat ini. Insya Allah topik kita tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, merdeka itu dalam bahasa Arab ada dua padanan kata. Pertama al-istiqlal. Mula wonten Masjid Istiqlal, masjid yang dibangun atas gagasan Presiden Soekarno, yang arsiteknya kabarnya bukan seorang muslim kabarnya, Istiqlal. Kemudian ada yang kedua al-hurriyah. Hurriyah senes zuriyah, nek zuriyah niku keturunan. Yang Jawa nek mengucap zuriyah kangelan jadinya terah. Zuriyah jadi terah. Ya, jadi terah itu keturunan paling bawah. Dari mulai anak, canggah, cucu, cicit sampai terah, ada turunan ke-14. Jadi kemerdekaan dalam Islam disebut istiqlal, bisa juga disebut hurriyah. Dalam Al-Quran tidak ditemukan kalimat hurriyah, tapi derivasi untuk kalimat istiqlal itu ada, tapi dengan secara tersirat, ya, tidak tersurat. Datanglah Portugis tahun 1432 sampai 1495. Datang untuk awalnya mereka mencari rempah-rempah, ya, tapi kok ternyata penak ya, tinggal di Jogja kepenak, ya dijeblok ya kok kepenak bang gitu.
Akhirnya lama-kelamaan menjajah hingga diusir oleh pejuang-pejuang dari Maluku, karena memang perjalanan akhir mereka itu di Maluku. Setelah itu sekitar tahun 1600 masuklah Belanda. Tapi secara kolonial Belanda itu masuknya tahun 1800-an sampai 1945. 350 tahun datang. Pertama mereka mencari palawija. Kalau Portugis nyarinya rempah-rempah, Belanda nyarinya palawija. Jadi ada tanah yang ditanamin, ditumbas. Mungkin ada yang pernah merasakan, Pak? Tanahnya ditumbas Belanda, dereng, Pak? Dereng, tanah kosong, wah itu tanamannya bagus, dibeli. Tapi dengan harga yang tidak masuk akal. Jadi prinsipnya kita nanam, jual mereka. Begitu terus sampai selama 350 tahun. Dan mereka akhirnya menjajah. Masuklah Jepang. Ya, gak lama, singkat, cuman 3,5 tahun. Tapi yang diincar itu bukan palawija, melainkan apa? Minyak. Ya. Karena di Jepang tuh nggak ada minyak. Untuk manufaktur, untuk infrastruktur, mereka butuh minyak. 3,5 tahun. Yang paling kejam. Karena mungkin dilarang sekolah. Di zaman Belanda masih boleh sekolah. Tapi untuk kalangan-kalangan tertentu. Kaum bangsawan, darah merah, darah biru, darah hijau. Ya. Jepang sama sekali tidak boleh. Nah, ini mereka dibombardir oleh Amerika, Hiroshima dan Nagasaki. Nah, jadi ada 4 Spanyol termasuk. Dari 4 negara ini yang paling menjadikan kita menderita itu Cina, Jepang. Tapi ada yang lebih menderita dari itu. Penderitaan apa? Yang lebih menderita dari penjajahan? Ketika pria dijajah wanita. Nah, itulah penderitaan yang paling mengenaskan. Namanya isti, ikatan suami takut istri. Nah, dari penjajahan tadi, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Akhirnya perjuangan kita atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Akhirnya kita bebas. Tentu semua itu atas perjuangan para pejuang. Mereka memperjuangkan harta, jiwa, raga. Kita tidak ikut perang waktu itu. Tugas kita hanya hibzun. Hibzun artinya memelihara kemerdekaan. Jadi ada 2 topik, mensyukuri, kemudian kemerdekaan. Syukur dalam Al-Quran itu banyak sekali disebutkan. Ya, lawan kata dari syukur itu kufur. Ya, kufur. Setiap kali Allah sebutkan syukur dengan derivatnya, kadang-kadang disebutkan dengan syakar. Lain syakartum di Quran surah Ibrahim. Wa itta'azana rabbukum lain syakartum. Ya. Walain kafartum. Jadi selalu disandingkan antara syukur dengan kufur. Syukur itu bahasa sederhana ya berterima kasih. Ya, berterima kasih dari seorang hamba kepada Sang Pencipta. Ternyata Allah juga mensyukuri kita. Ya, Allah mensyukuri ibadah hambanya. Dengan cara apa? Menerima ibadahnya, membalasnya dengan pahala, mengabulkan doa-doanya dan sebagainya. Jadi syukur itu penting karena ini yang akan menjadi tolak ukur kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akan menghuni surga itu salah satu karakternya mereka punya sifat syukur. Untuk masuk ke surga tiketnya cuma 2 aja, Pak. Tidak banyak. Harus mendapatkan 2 sifat Allah. Pertama, sifat Ghafur, yang kedua sifat Rahim. Maka setiap kali kita baca ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang jannah, itu selalu ditutup dengan 2 sifat Allah.
ya, dengan dua sifat Allah. Misal dalam sebuah surah, di surah Muhammad, ya, ketika Allah sebutkan jannah nuzula min ghafurur rahim, jannah itu diturunkan dari zat yang maha ghafur. Nama Pak ghafur nek gapura gerbang ampunan. Banyak bahasa Jawa yang diserap dari bahasa Arab. Contohnya nama Bu? Gapura. Nama boleh? Sekaten. Sekaten saking bahasa nama Bu? Syahadatain. Nama boleh Bu? Dalam? Nama? Kamelia. Semila. Semila saking bahasa nama? Bismillah. Jarno niku saking bahasa Arab Bu. Zarhum, biarkanlah mereka. Nek jarno apa? Ben kewae gitu ya. Banyak bahasa-bahasa Jawa yang diserap dari bahasa Arab. Salah satunya adalah ghafura. Ya. Jadi ketika seorang hamba sudah mendapatkan tiket ghafur, ada ghafar, ada ghafur, Pak. Ghafar itu mengampunkan satu dosa. Ghafur mengampunkan banyak dosa. Ya, jadi jamaknya ghafur. Sifat kedua adalah Ar-Rahim. Rahim itu dapat kasih dan sayang. Jadi ada Rahman, ada Rahim. Kasih, Allah kasih, Allah, sifat kasihnya Allah itu tidak pilih kasih, Pak. Jadi kita mau beriman, mau tidak beriman, tetap dikasih jatah kehidupan. Ya, dikasih makan, dikasih minum, dikasih sandang, papan dan sebagainya. Tapi sayangnya Allah tuh hanya untuk hamba-hamba pilihan. Namanya min ibadihil mustofa, hamba pilihan. Jadi yang pertama tugas kita dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah hibzun nafsi. Hibzun apa tadi Bu? Memelihara, menjaga. Mula wonten istilah hafiz Quran. Perempuannya hafizah, laki-lakinya hafiz. Hafiz berarti memelihara. An-nafsi, nafsi apa Pak? Jiwa, ya. Jadi nafsu itu tidak melulu kita identikan dengan sesuatu yang tidak baik. Kecuali kalau dia bertemu dengan hawa. Jadi nafsu itu zatnya, hawa sifatnya. Nafsu dibagi menjadi bintang Pak? 3. Pertama apa Bu? Nafsu lawamah yang selalu mengajak kita kepada perbuatan syubhat dan syahwat. Ya, nafsu ammaro yang kedua. Ammaro apa? Ada yang bilang marah, tapi lebih tepatnya ammaro itu senang nyuruh-nyuruh. Jibuan. Kira ngerti tuh aku ketua. Nah, itu jenis nafsu ammaro. Nek amarah berarti senang marah. Ammaro senang nyuruh-nyuruh. Mula wonten fi'il amr ya, kata kerja perintah. Jadi kalau orang senang nyuruh-nyuruh, nah, bisa digelarin dengan ammaro. Misal namanya Ucok Ammaro. Jadi senang nyuruh-nyuruh. Biasanya yang senang nyuruh-nyuruh itu sinten, Pak? Hah? Mama apa ibu-ibu? Ibu. Ibu-ibu itu Pak punya 2 prinsip. Kalau dia benar akan melawan. Kalau dia salah akan berusaha melawan. Leres betul? Prinsipnya. Jadi kita sebagai bapak-bapak hanya bisa diam. Umar bin Khattab itu ditakuti setan, Pak. Setan kalau ketemu Umar bin Khattab kabur. Umar ibn Khattab radhiyallahu an lewat Tirto Nirmolo, setan milih lewat Jalan Godean. Tapi ketika diomeli istri, beliau diam. Saat karep mubu, diam. Ya, jadi kalau jenengan diomeli istri, sebaiknya diam. Jangan dilawan, Pak. Nggak selesai. Jadi jaga, ya itu nafsu yang kedua. Yang ketiga nafsu mutmainnah. Alladzina amanu
wa tatma'innu qulubuhum. Ya, dalam kalimat lain disebutkan wa tatma'innu qulubuhum. Orang yang beriman dan punya hati yang napa mutmainnah, Bu? Tenang. Dalam rukun sholat ada tumak nina. Makanya sholat itu seperti tadi, tenang, ya kan? Kalau ada anak-anak ribut ya biarin aja, jangan dimarahin. Kalau dimarahin nanti besok dia nggak mau datang lagi. Jadi ulama itu membagi anak-anak menjadi 3. Pinten, Bu? 3. Pertama namanya sobi. Sobi itu usia 2 sampai 1 tahun, masih pakai pampers. Nah, itu. Ada namanya mumayyiz. Kenapa, Bu? Mumayyiz. Mumayyiz itu sudah berakal. Jadi kalau kita giniin, dia diam. Tapi kalau kita giniin, ganti kita yang diginiin, itu belum mumayyiz. Kebanyakan anak-anak kalau kita giniin, apa yang dia balas? Ganti kita yang digini. Gitu ya. Yang ketiga namanya rijal, anak-anak yang sudah mulai tumbuh jenggot. Kalau di Arab usia 11 tahun mereka sudah tumbuh jenggot. Kalau dijeblok pakai kemiri 3 kilo nggak tumbuh-tumbuh. Jadi kalau mau bawa anak dari rumah kita sudah edukasi ya. Nanti di masjid kita mau sholat bukan tawaf. Tawaf itu kan muter-muter, lari-lari ya. Sa'i lari kecil, tawaf muter-muter. Nanti kita mau sholat. Ya, jangan dilarang. Ada takmir di sana, nggak di sini. Larang. Mulai. Wis listrik larang, bapak murah tawurunan, kowe malah gawe ribut neng. Wis mulai. Jangan. Besok dia nggak mau lagi ke masjid. Karena mereka lah yang akan meramaikan masjid ini 10-20 tahun yang akan datang. Ya, kita kembali kepada nafsu tadi, mutmainnah, nafsu yang tenang. Ya, orang Jawa ngucap mutmainnah itu agak-agak sulit, Pak. Jadinya apa? Maimunah. Ya, Bu Maimunah. Jadi kalau ada ibu namanya Maimunah, neng ngamuan, saran saya ganti nama. Udah. Dalam. Ya, jadi yang pertama jaga jiwa. Jiwa kita ini perlu jaga, Pak. Manusia itu terdiri dari 4 komponen. Pinten, Bu? 4. Pertama namanya jasad. Ya, an-nafsu itu namanya jasad. Kedua namanya ruh. Ketiga akal. Yang keempat nafsu. Malaikat cuma 2, Pak. Ruh, akal. Setan, jin itu cuma 2. Ya, ruh, nafsu. Dulu sebelum digelari iblis namanya Azazil. Sinten, Bu? Azazil. Allah taruh dia di langit pertama. Beribadah selama alfusanah, 1000 tahun. Sholat, zikir dan sebagainya. Dinaikkan derajatnya sama Allah. Naik langit 2. Terus sholat, zikir dan sebagainya. 1000 tahun. Naik hatta sampai langit ke 7. Ketika sampai di langit ke-7, Allah perintahkan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Berubah namanya jadi dari Azazil. Azazil itu orang yang berilmu tinggi, dirubah menjadi iblis. Ya, sosok yang paling ingkar. Ya, jadi manusia dalam proses penciptaan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kita punya jasad, punya ruh, punya akal, punya nafsu. Ya, summa radadnahu asfala safilin. Merekalah yang akan menjatuhkan derajatnya ke tempat yang paling rendah. Asfal niku, Pak, bahasa Arab. Aspal. Summa radadnahu asfala safilin itu aspal, tempat paling rendah. Nek di kita aspal itu tempat melintasnya kendaraan. Jadi yang pertama jaga jiwa, jaga hawa nafsu. Ya, manusia itu dibekali hidayah. Hidayah. Jadi hidayah itu dibagi ulama menjadi 4. Ya, cara kita menjaga jiwa ini jaga hidayah. Hidayah pertama namanya hidayah al-khawas. Hidayah apa, Bu? Al-khawas. Hidayah al-khawas itu hidayah
naluri. Bayi kalau dia haus, apa yang dia lakukan, Bu? Nangis. Kalau begitu nangis, ibunya akan memberinya susu. Ya kan? Nun sewu, ada yang disusui, ada yang pakai botol, ada yang pakai sendok. Kalau ternyata disusuin dia masih tidak mau, berarti dia sedang tidak enak badan. Dibawalah ke bubi dan bawalah ke PKU, dibawalah ke dokter untuk diperiksa. Itu kalau bayi. Kalau bapak jangan, ya. Jadi enggak, wah bapaknya kesurupan, jangan. Itu anak bayi. Kemudian nun sewu Pak, pitik niku nek ngendok pinten dinten Pak? 21 hari. Nun sewu, ngangkrem, bukan ngendok ya. Bertelur 21. Kemudian ada penyu. Penyu itu ketika bertelur keluar 60 butir. Digaruknya lah pantai, kenapa niku pasir pantai dimasukkan, dibiarkan selama beberapa puluh hari. Semua itu yang ngajari sinten, Pak? Allah. Itu disebut dengan hidayah al-khawas. Petunjuk Allah kepada seluruh makhluknya dalam rangka bertahan hidup, namanya hidayah al-khawas. Hidayah ini Allah berikan kepada manusia dan hewan. Yang kedua namanya hidayah an-nasl, hidayah panca indera. Kita punya indera itu 5. Pertama, apa Bu? Mata. Dengannya kita bisa melihat rupa dan warna. Dengannya kita bisa melihat mana yang merah, mana yang biru. Kecenderungan wanita itu, Pak, saya kasih tahu di sini, lebih senang warna biru dan merah. Kalau bapak-bapak lebih senang coklat, makanya jangan disamakan. Ya, itu kecenderungan. Laras mboten Bu? Ketimbang warna hijau, jenengan milih biru apa hijau? Abang. Sobat istri. Ya, pinter Pak. Kalau nek lawan karo ibu-ibu mesti kalah Pak. Kalah. Ya, monggo Bu, disilahkan untuk menyicipi. Napa udah dihabisin deh. Ya, jadi hidayah yang panca indera, mata dengannya bisa melihat, bisa meraba. Hidung dengannya bisa mencium, mana yang bau, mana yang wangi. Lalat itu lebih senang bau apa wangi, Bu? Bau. Ya, ini kandani nggak iso nih lalat. Ini nggak iso. Oh bisa, ini nggak iso, bisa. Itu lalat. Setelahnya ada indera pengecap, lidah. Ada anfun mulut, lisan lidah. Dengannya kita bisa merasakan mana yang manis, mana asin, mana pedas, mana sepat. Setelah itu ada indera pendengar. Dengannya kita bisa mendengar suara, mendengar getaran. Yang terakhir indera peraba, tangan. Dengannya kita bisa membedakan mana yang halus, mana yang kasar. Bu, nun sewu, seumpama mati lampu, jenengan bisa membedakan nggak uang merah dengan biru? Bisa enggak? Bisa Pak, karena yang biru itu lebih halus ketimbang yang hijau, yang merah lebih halus ketimbang yang biru. Halus Pak, bahannya beda. Itu semua Allah berikan kepada manusia. Yang ketiga namanya hidayah akal. Mata kita bisa melihat mana yang bagus, mana warna yang indah. Lisan kita, lidah kita bisa membedakan mana yang enak, mana yang tidak enak. Tapi lidah kita tidak bisa membedakan mana makanan yang baik untuk kesehatan, mana makanan yang tidak baik. Disinilah hadirnya hidayah akal. Ya, begitu juga tangan. Tangan kita bisa membedakan, oh ini sudah keriput, ini masih glowing. Oh ini tangan istrinya, ini tangan istri tetangga. Nggak bisa dia. Yang bisa membedakan sinten? Akal. Ya, yang keempat namanya hidayah ad-din, petunjuk agama. Ada yang orang berikan petunjuk sejak dari dalam rahim. Ada yang diberikan ketika dewasa. Kita bersyukur dari kita rahim sudah mendapatkan hidayah Islam. Itu kita mohon kepada Allah supaya terus bertahan sampai akhir hayat. Jadi menjaga jiwa, jaga hawa nafsu. Hawa nafsu ini nggak mungkin kita lawan dengan ayat kursi, nggak bisa. Kita baca ayat kursi 100 kali, hawa nafsu nggak bisa kalah. Bagaimana cara melatih hawa nafsu? Pertama dengan memfakirkan hati.
Fakir dalam terminologi zakat, orang yang hidupnya nun sewu lebih parah dari miskin. Itu kalau fakir. Miskin itu dalam sehari dia bisa makan sekali. Tapi kalau fakir dalam sehari dia belum tentu bisa makan. Lalu bagaimana cara memfakirkan hati? Para ulama menyebutkan la yamliku syai'an wa la yamlikuhu syai'un. Tidak merasa memiliki apa-apa dan tidak merasa dimiliki apa-apa. Ya. Itu cara kita untuk menjaga jiwa supaya hawa nafsu itu bisa terkendali. Yang kedua, bagaimana cara menjaga jiwa? Melatih diri untuk warok. Warok itu tarku subhat. Para ulama terdahulu itu doanya makbul karena sifat mereka itu warok, menghindari dari perkara-perkara yang subhat. Al halalu bayyin, yang halal sudah jelas. Wal haramu bayyin, yang haram sudah jelas. Di tengah-tengah ini ada yang abu-abu. Hati kita tidak terlalu tertarik kepada sesuatu yang belum jelas kebenarannya dan belum jelas kesalahannya. Makanya wanita itu lebih senang yang sesuatu yang jelas saja ketimbang yang nggak jelas-jelas. Ya, datanglah misalnya ada anak Pak RT laki-laki nemuin ketua takmir. Ya, anak Pak RT ini jatuh cinta dengan anaknya Pak Dukuh, atau saya balik, anak Pak Dukuh jatuh cinta dengan anaknya Pak RT, ngajak ketua takmir, karena kalau ngajak saya yang diterima pasti saya. Terima kasih. Ajak ketua takmir, Pak, ini anak Pak Dukuh, dia jatuh hati kepada putrinya panjenengan. Akhirnya ditanya, oh iya, kira-kira kapan mau ngelamar putri saya? Kata si pemuda tadi, nantilah Pak, setelah lulus kuliah saya. Lalu ditanya, jenengan saat ini semester berapa? Baru daftar Pak. Kira-kira diterima nggak Bu? Enggak, wanita itu lebih senang yang jelas-jelas mawon, sing cetha mawon. Gila leres boten Bu? Ya. Itu yang pertama ya Pak, kita persingkat karena waktunya terbatas. Yang kedua, menjaga keturunan. Hibzu an-nasl. An-nasl itu keturunan. Hibzu an-nasl. Kalau asal apa? Asal apa? Madu. Ya, madu. Madu itu cara membuktikan, sampai sekarang belum saya temukan penelitian yang sudah dipublikasikan. Bagaimana cara membedakan madu yang asli dengan madu yang tidak asli? Belum ada. Penelitiannya baru seputar empiris, masih sifatnya. Tapi kalau menurut saya, bagaimana cara membuktikan itu madu asli atau tidak, maka bawa ke rumah. Kalau ibu marah, berarti madu asli. Ya, jadi yang kedua, menjaga keturunan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ayat Al-Quran ini ditujukan untuk bapak atau ibu. Bapak, ya, ku anfusakum, jagalah dirimu dulu, kata Allah. Wa ahlikum, keluargamu. Ya, keluarga itu dimulai dari apa? Istri, suami, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Ya, itu ahlu. Tapi ahlu dalam konteks yang global, yang ada hubungan darahnya, namanya silaturahim, yaitu namanya ahlu. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pertama di dunia, jaga keturunanmu. Jangan sampai engkau meninggalkan keturunan yang lemah. Nanti buka surah An-Nisa ayat 12. Wal yakhshal ladina lau taraku min khalfihim zurriyatan di'afan. Hendaklah kalian para ayah khawatirlah ketika kalian meninggalkan keturunan yang di'af. Di'af itu lemah. Ya, lemah apa? Intelektual, spiritual, emosional, finansial. Sekarang ini orang tua lebih fokus mendidik anak supaya kuat nawa finansial, emosionalnya nggak dididik. Begitu banyak orang tua yang terlalu memanjakan anaknya.
Habis makan, piringnya ditaruh di meja, ya kan? Bahkan nun sewu Pak, celana dalam itu dicucikan oleh ART-nya. Padahal sudah besar, sudah SMA. Dalihnya si orang tua apa? Saya pingin anak saya ini fokus belajar, sehingga dia tumbuh menjadi anak yang manja, tidak mandiri. Ya, padahal kita tidak tahu usia kita, dan kita tidak tahu batas kemampuan manusia itu kan dibolak-balikan sama Allah. Watil kal ayam nudawiluha bainan nas. Kami pergilirkan manusia, kadang di atas, kadang di bawah. Ya, jadi boleh kita mengajak anak kita itu untuk fokus menuju cita-citanya, tapi jangan sampai kita merusak kemandiriannya. Nah, inilah pentingnya mungkin satu atau dua, salah satu dari anak kita yang kita pondokkan, setidaknya disekolahkan di tempat yang mengajarkan dengan Allah. Jadi jaga keturunan. Ya. Cara kedua menjaga keturunan, berikan makanan yang halalan thayyiban, makanan yang baik dan halal. Baik zatnya, baik cara mendapatkannya, baik cara mengolahnya, baik cara mengkonsumsinya. Bukan cuman halal saja, tapi baik. Ya, ada yang halal tapi tidak baik. Contohnya apa, Bu? Napa Pak contohnya Pak? Ngulek sambel. Kayak napa niku? Kok ngulek sambel, ngulek lombok. Ibu pinter. Ngulek lombok. Baru gue enten minyak jelantah panas. Wah, disiram. Enak mboten, Bu? Enak. Baik mboten, Pak? Baik mboten? Bilang mboten ini halus, Pak. Mboten kok dimaam. Enak. Ya, itu baik neng, enak neng mboten. Orang yang beriman, ya kan, bahkan untuk makan minumnya itu diseleksi sama dia. Ya, halalan thayyiban. Jadi, yang kedua, cara menjaga keturunan kita, berikan rezeki yang halal, berikan rezeki yang baik. Yang ketiga, berikan pendidikan agama yang baik. Ya, sejak dini diajarkan Al-Quran, jadikan dia sebagai ahlul Quran. Ya, kalau malam kita ngajak anak kita tidur itu jangan, tidur besok sekolah, jangan dibiasakan. Tidur nak, besok kita sholat subuh. Kayak di Masjid Muhtadin ini kan udah ada gerakan subuh berjamaah, ya kan, gerbang surga, gerakan bangun subuh sekeluarga. Ya. Jadi jangan lagi ya tidur yuk besok sekolah, tapi dibalik, ya tidur besok kita sholat subuh. Ajarkan Quran, ya ajarkan Quran, ajarkan Iqra, ya bangga kita Pak. Boleh kita bangga kalau anak kita itu punya prestasi, boleh. Tapi jangan sampai mereka itu tidak bisa membaca Al-Quran. Yang keempat, cara menjaga keturunan. Isya jaminan 52. Berarti masih 3 menit. Ya. Berikan perhatian. Berikan perhatian. Dulu kalau anak-anak nangis, yang jenengan berikan apa, Bu? Hah? Susu. Ada yang ngasih makan, nih Pak. Nggak saniki Pak. HP. Nangis, wis pean kono. Nah, itu salah Pak. Ya, jangan sampai kita jadikan HP ini sebagai alat untuk mendiamkannya. Ya, jangan Pak. Jadi dia butuh perhatian. Tidak ada anak yang nakal. Saya yakin tidak ada anak yang nakal. Yang ada itu anak yang kurang perhatian kedua orang tuanya. Sehingga dia mencari perhatian di mana, Bu? Di luaran sana. Ya, tadi ada seorang pegawai balai statistik datang ke rumah. Cerita beliau apa? Indonesia saat ini Ustaz menempati peringkat pertama judi online. Peringkat pertama. Selama 3 bulan kemarin kata beliau, dari Januari, Februari, Maret itu peredaran uang judi online 300 triliun.
Itulah yang menyebabkan daya beli masyarakat saat ini menurun. 300 triliun, Pak. Itu investasi. Investasi di jalan setan. Ya. Siapa yang pemainnya? Anak-anak di bawah usia 15 tahun. Bisa kita pantau mereka, Pak? Tidak bisa. Ya, karena saya yakin di sini nggak ada yang pernah main judi online. Ya kan? Kalau sudah terjerat judi online, mau tidak mau dia harus pinjam online. Judol, pinjol itu satu saudara, sepupuan. Ya, hati-hati, Pak. Bayangkan, mayoritas Islam. Udah aja. Nah, ya. Maka perlu kita filter lagi anak-anak kita. Jangan sampai mereka terjerat ke dalam judi. Karena nggak ada sejarahnya orang main judi itu menang. Nggak ada. Yang ada dia semakin rakus, tamak. Ya nggak ada, Pak, ceritanya orang main judi. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali dibuat senang, dibikin menang. Seterusnya mereka akan kalah terus. Yang menjadi korban siapa? Kita ini orang tua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena kita terbatas waktu, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan semoga kita bisa merdeka dunia akhirat. Amin ya rabbal. Merdeka lahir batin. Yang takut sama istri, saya harap supaya merdeka tahun ini. Ya, jangan sampai jadi suami yang takut istri. Karena laki-laki itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin istri, pemimpinnya perempuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kebenaran, semua datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semua sekalian. Saya doakan Bapak Ibu sehat walafiat, panjang umurnya, berkah usianya, murah rizkinya, lancar urusannya, solih-solihah keturunannya, husnul khotimah wafatnya. Dan saya doakan semoga takmir Masjid Muhtadin diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.